banggakan Indonesia. Bersama kita bisa meraih mimpi. Saksikanlah dialog olahraga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali rasanya kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Olahraga. Pemirsa, pagelaran Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 sejatinya akan digelar di dua provinsi berbeda, yakni Aceh dan juga Sumatera Utara, tepat pada tanggal 8 hingga 20 September 2024 nantinya. Pada pagelaran PON ke-21 ini akan menampilkan beragam disiplin cabur olahraga seperti halnya yakni tradisional dan juga modern. Tentunya termaktublah di dalamnya ada cabur squash dan juga cabur petang. Lantas untuk perwakilan Sumatera Utara sendiri dari kedua cabur terkait ini, apa saja bentuk kesiapan dan persiapan mereka dan bagaimana cara mereka untuk meraih target-target yang telah diimpikan. Mengingat Sumatera Utara menjadi tuan rumah untuk yang kedua kalinya pada pagelaran PON ke-21 nantinya. Bersama saya Muhammad Azrul Nasution, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda, tentunya dengan tema yang kami angkat pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni cabur petang dan juga squash di PON ke-21. Dan telah hadir pula bersama kami narasumber yang hebat yang akan berdialog dengan kita. Yang pertama saya perkenalkan ke hadapan Anda pemirsa, beliau adalah Kepala Pelatih Petang Sumatera Utara, yakni yang terhormat Bapak Ibrahim Sembiring. Selamat sore, Pak. Sore. Kabar baik? Baik. Alhamdulillah, kabar baik ya. Dan tentunya yang kedua pemirsa, untuk mempertajam informasi kita telah hadir pula bersama kami seorang Kepala Pelatih Squash Sumut, yakni yang terhormat Bapak Amansah. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, selamat sore. Kabar baik Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik. Dan tentunya pemirsa, kami buka telepon interaktif kami di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386 dengan tema yang kami pilih dan kami angkat kepada Anda, yakni cabur petang dan squash di PON ke-21. Saya terlebih dahulu pertama untuk berdialog kepada Bapak Amansah selaku Kepala Pelatih Squash Sumut ini, mengingat bahwa beberapa bulan lagi kita akan masuk dalam perhelatan akbar yakni PON ke-21 pada tanggal 8 hingga 20 September nantinya. Kalau dari perwakilan Sumatera Utara dalam cabur pilihannya adalah squash sumut, apa yang menjadi persiapan hingga saat ini, Pak Aman? Ya. Untuk saat ini kita sudah memasuki Platda. Jadi kita jumlah atlet kita yang ada masuk Platda ini 7 putra, 2 putri. Namun nanti akan di putra itu nanti 6 putra jadinya 2 putri juga gitu. Nah, kita pelatih ada 2, Amansah dan Rusli, saya dan Rusli. Kemudian kita untuk latihan ini kita bagi 2. Ada 5 orang atlet di Jakarta dan 4 orang atlet di Medan, difokuskan di Medan. Nah, terkait persiapan kita sudah memasuki sekitar 85% itu sudah siap untuk bertanding. Oke, artinya 85% ini menyentuh angka yang sempurna, sekitar 15% lagi berarti masih ada kesiapan yang perlu untuk lagi digali dan diperbaiki. Baik, saya masih berbicara kepada Pak Amansah, mengingat bahwa begitu banyak nanti provinsi yang juga akan terlibat dalam hal ini. Apa yang menjadi kesiapan yang begitu masif hingga nanti di detik-detik terakhir yang perlu untuk diperbaiki dari setiap perwakilan kita nantinya, Pak Aman? Ya, tentunya teknik yang perlu kita perbaiki, karena kita punya atlet ini kan masih rata-rata baru bermain tapi sudah berpengalaman juga lah, sudah 2 tahun berlatih. Tentunya secara fisik tentu anak-anak atlet-atlet kita ini tidak diragukan lagi, namun teknik yang perlu diperbaiki. Nah, untuk itu kita dalam nomor-nomor yang dipersiapkan itu ada 8 nomor, kita hanya fokus ke 2 nomor. Jadi ada 2 nomor itu. Nah, yang 2 nomor inilah mereka berlatih di Jakarta, ditangani oleh pelatih asing dari Malaysia juga. Oke, artinya ada juga pelatih dari luar negeri yang juga akan mempersiapkan atlet-atlet kita ini hingga memiliki kontribusi yang impactful nantinya di gelaran Pekan Olahraga ke-21. Baik, tahan kembali Pak Amansah, saya ingin berdialog lebih terhadap Pak Ibrahim Sembiring ini. Kalau tadi sudah dibuka dengan kesiapan dan persiapan dari cabur squash, lantas bagaimana pula terkait kesiapan dan persiapan dari cabur petang ini sendiri, Pak Ibrahim? Baik, terima kasih.
Bang Da, ya kalau di cabur petang sendiri kita ini dari tahun 2020 sudah melaksanakan Plada. Ini sudah melakukan beberapa persiapan terkait dengan teknik, strategi, ya kan, maupun mental atlet gitu. Cuman masalahnya sekarang kan memang di Sumatera Utara ini cabur petang ini kan masih minim klub-klub. Jadi kita memang masalahnya untuk uji tanding di daerah sendiri itu tidak ada, hampir sama sekali tidak ada yang lawan memang yang sangat mumpuni untuk kita jadikan lawan tanding gitu. Makanya kita harus tryout ke luar Provinsi Sumatera Utara, dan ini sudah difasilitasi oleh KONI Sumut. Ya, kita tryout udah 2 kali di daerah, 2 kali nasional dan 1 kali kemarin itu ikut Asian Championship di Malaysia. Jadi secara keseluruhan memang cabur petang ini di daerah-daerah pun di provinsi lain itu hampir semua merata gitu. Jadi kesiapannya ini memang hanya tinggal lagi bagaimana kesiapan mental dari seorang atlet itu yang sangat akan diuji nanti, sangat penting di PON di Aceh nanti. Baik, untuk petang sendiri mungkin bagi saya ini awam, ada hal yang ingin saya pertanyakan, apakah Pak Ibrahim ini juga bisa mengemukakan gambaran sebenarnya cabur olahraga petang ini seperti apa? Kalau saya lihat beberapa referensi ini seperti kayak ada bola besi yang dilempar, begitu ya Pak Ibrahim. Mungkin sekilas informasi pada masyarakat ini seperti apa yang juga ingin tahu Pak Ibrahim? Ya. Kalau di Sumatera Utara sendiri kita sudah masuk ke Porprov. Ya, Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara gitu. Karena kita sudah ada 21 kabupaten kota pengcapnya. Jadi sudah bermasyarakat lah gitu. Cuman memang kalau sepintas dilihat orang tidak kenal gitu. Karena memang ini dari Prancis asalnya. Ini dulu dilakukan oleh seorang orang kerajaan. Ketika tidak dilakukan oleh kerajaan itu akan dibunuh gitu. Jadi memang olahraga ini olahraga raja-raja dulu. Jadi terbentuk di Sumatera Utara itu tahun 2015, kemudian di Indonesia itu 2011. SEA Games pertama 2011 itu di Indonesia itu sudah dipertandingkan petang ini di Jagabaring pada saat itu di Sumatera Selatan gitu. Kemudian berkembang akhirnya kita kemarin itu sudah eksebisi PON di Jawa Barat 2016 itu. Kemudian kita juga sudah meloloskan kemarin itu semua nomor, ada 10 nomor di Papua, cuman karena kondisi kemarin mungkin politik atau segala macam, 10 cabur akhirnya salah satunya petang juga ikut ini kan. Jadi permainan ini sangat murah meriah gitu. Hanya kita siapkan aja hanya bola yang seperti tolak peluru itu, bola bis itu yang dengan ukuran yang sudah standar, kemudian berat yang sudah standar, itu kemudian dilemparkan. Sebenarnya kalau ini dulu kita sudah masyarakat sudah tahu main-main ini gitu, lempar gacok gitu. Ada gacoknya kecil, kita mendekatkan, ditembak lagi, dicampakkan punya kita, didekatkan lagi, dicampakkan lagi, ya seperti itu permainannya. Jadi sangat mudah, nggak perlu teknik khusus harus mempelajarinya gitu. Jadi kalau sekali main aja, udah lempar dekat bola kita, bagaimana menjauhkan bola lawan dari jack dari gundu itu. Ya udah bisa kita bermain. Jadi tidak ada teknik khusus untuk permainan ini. Jadi sangat mudah. Jadi siapa aja segala usia bisa main ini. Kalau ingin kita ketahui lebih, tadi dari Pak Amansyah mengatakan bahwa untuk mensukseskan pegelaran PON ke-21 ini dari cabur squash ini menghadirkan pelatih dari Malaysia. Kalau dari petang sendiri ada melakukan hal yang serupa, Pak Ibrahim? Ya, kita akan lakukan nanti pas training camp. Pas training camp di Thailand kita sudah menghubungi pelatih yang dari Thailand. Kenapa ini di Thailand? Karena memang di Asia khususnya itu memang master itu dari Thailand. Jadi masyarakat di Thailand itu mulai dari aktivitas sehari-harinya ya mereka main petang ini gitu. Jadi memang di sanalah tempat master nanti alasan kita kenapa di Thailand gitu. Persentase kalau kita ingin mengetahui, sudah berapa persentasekah bisa dikatakan cabur petang ini melakukan kesiapannya? Ya. Kalau dari petang nih kesiapannya sudah hampir 90%, cuman kematangan dan mental atlet inilah yang sekarang menjadi perhatian kita gitu. Karena memang uji coba
liga-liga pun tidak ada, turnamen-turnamen pun kalau mengikuti butuh biaya besar karena kita keluar. Nah, itu aja yang menjadi kendala. Artinya secara teknik minim dan apa terhadap perlombaan ya atau pertandingan yang siogianya itu mengarahkan para atlet itu memiliki jam terbang atas keprofesionalitasan mereka nantinya. Begitu ya Pak Ibrahim. Saya kembali ke Pak Amansah, begitu hal yang sangat epik untuk kita ketahui pemirsa yang ada di rumah ini. Pak Amansah, untuk berbicara terkait tadi dengan Pak Ibrahim bahwa hal yang terpenting itu ada beberapa elemen yakni terkait teknik, strategi dan juga mental. Kalau dari squash sendiri, ada istilah-istilah yang dipakaikah dalam tekniknya, mungkin strateginya seperti itu? Ya, di squash juga tidak hanya squash saja ya, hanya atau petang saja. Hampir semua cabang olahraga itu membutuhkan teknik, taktik, mental, semuanya ada di situ, fisiknya juga. Nah, tapi di squash ini lebih dominan ke fisik dan teknik. Nah, tapi tidak mengecilkan faktor-faktor yang lain seperti mental dan taktiknya juga. Nah, karena ini olahraga permainan, ya squash ini kan olahraga permainan yang dimainkan seperti tenis ya, tapi dia setengah ke dinding, tenis baik. Dinding. Nah, tenis dinding, tapi lapangan itu semuanya milik bersama. Kalau bulu tangkis, tenis itu dibatasi dengan net. Kalau squash tidak dibatasi, tidak ada batas dengan net. Jadi lapangan itu milik bersama. Jadi dibutuhkan di situ memang yang paling utama itu kecepatan berpikir, nalarnya. Kecepatan berpikir. Ya, nalar. Ya, ketika lawan memberikan bola seperti apa dan mengambil suatu keputusan itu, bola itu harus dikemanakan gitu. Nah, jadi faktor-faktor teknik, kemudian strategi itu sangat dominan di situ. Sangat dominan. Ya, baik, hal tersebut juga kita kaitkan terhadap fisik dan juga mental dari para atletnya sendiri. Ingin kita mengetahui atlet-atlet yang bertanding nanti memiliki historical background-nya, apakah mereka juga dari dulunya sudah menjadi seorang atlet atau seperti apa ini Pak Amansah? Ya, kebanyakan atlet squash kita ini memang sudah dari atlet. Tapi dari atlet tenis dan bulu tangkis, karena itu mereka berpadu. Karena olahraga squash ini kan tidak ada di daerah-daerah kabupaten kota, hanya ada di Medan, dan di Medan pun hanya satu tempat aja yang ada. Jadi ini belum populer. Nah, yang artinya atlet-atlet kita ini yang berlatar belakang memang atlet squash itu berasal dari atlet bulu tangkis dan tenis. Dan rata-rata mereka ini mahasiswa olahraga di Fakultas Ilmu Keolahragaan Unimed. Nah, secara fisik, kalau fisiknya kita sudah tidak ragu lagi. Sudah tidak ragu ya? Nah, karena mereka mahasiswa olahraga gitu. Jadi faktor teknik itu yang perlu dan mentalnya itu. Pak Amansah, untuk mensukseskan program PON 2020 ini dibutuhkan keseriusan yang begitu luar biasa dari warga dan juga pemain-pemain nantinya. Kalau dari pemain kita sendiri, sesi latihannya ini seperti apakah yang dibentuk? Apakah ada terkait program-program pembinaan yang begitu masif untuk hal demikian? Ya, nah untuk persiapan latihan kita memang mengikuti program dari KONI Sumut yang diberikan 1 minggu itu 12 sesi. Untuk di 2024 ini kita sudah melakukan 12 sesi latihan. Itu kita atur latihannya Senin sampai dengan Sabtu. Bahkan Minggu pagi juga kita latihan. Di pagi, sesi pagi dan sesi sore. Jadi karena ini 12 sesi latihan, kita ada waktu istirahatnya juga 6:1. 6 kali sesi latihan, 1 kali istirahat, kemudian 6 sesi lagi latihan, istirahat. Jadi istirahatnya itu ya di Minggu sore. Untuk melihat keseriusan atlet tersebut, apakah dari pemerintah kita ataupun dari seorang pelatih ini ada istilah untuk memberikan penginapan, untuk mengakomodir setiap kegiatan-kegiatan dari para atlet kita, Pak? Ya, untuk saat ini kita belum masuk desentralisasi untuk penginapan, makanya masih tinggal di rumah masing-masing. Beda dengan cabur-cabur lain berarti Pak, kalau beberapa cabur yang saya ketahui juga sudah memiliki desentralisasi hal sudah ada yang, tapi kita kan ada prioritas, cabur-cabur itu kan ada prioritasnya juga. Ya. Nah kita ada prioritas juga, makanya ada 5 orang atlet yang kita titipkan, kita
berlatih di Jakarta. Yang 5 orang itulah yang untuk kita unggulkan yang mendapat medali. Oke. Tapi tidak mengecilkan atau menyampingkan atlet-atlet yang berlatih di Medan juga. Oke, artinya tetap dibersamai baik itu dari perhatian dan juga pembinaannya ya, begitu ya Pak Amansyah. Untuk target ini Pak Amansyah, tapi tahan kembali, kita nanti akan berbicara tentang target yang siogianya ini juga menjadi pengharapan warga Provinsi Sumatera Utara atas cabur-cabur yang akan bertanding nantinya. Saya masih berbicara kepada Pak Ibrahim. Kita ingin mengetahui terkait teknik strategi ini Pak. Kalau di petang sendiri, apakah ada istilah maupun terminologi yang bagi masyarakat ini menjadi informasi di petang Pak? Kalau di petang sendiri Mas, itu kita sudah banyak lakukan terkait dengan program latihan yang sudah lama kita susun ini, walaupun dari KONI itu kemarin itu 10 sesi pada tahun 2023. Tapi di petang itu karena di petang itu sangat membutuhkan suatu akurasi, ketepatan. Jadi latihan itu harus terus menerus gitu. Karena basicnya juga di petang ini rata-rata mereka itu di mahasiswa ya baru bisa berlatih itu. Gitu. Kita tahu bahwasanya atlet yang baik itu adalah dia mulai dari usia dini gitu, dibina. Gitu. Tetapi di petang ini memang dari mahasiswa mungkin tadi di squash dari atlet-atlet yang lain kita juga dari beberapa atlet gitu dia latihan petang tapi terus menerus dilakukannya sehingga dia berprestasi. Karena berprestasi itu kita panggillah pelada. Jadi memang latihan yang kita lakukan program ini sudah 2 sesi setiap hari pagi dan sore. Bahkan di luar reguler itu mereka juga karena kita kan semi desentralisasi ini gitu. Ada penginapan juga berarti Ketua POPI Ibu Dr. Haja Lilana Puspasari ini memfasilitasi. Di depan lapangan tuh kita ada mes gitu ya. Berarti siapa yang dari daerah difasilitasilah di situ. Cukup baik ini karena ini memang harus kami lakukan, kalau tidak kita tidak bisa mengejar dari daerah-daerah lain gitu. Makanya kebijakan dari ketua membuat pelada desentralisasi ini dengan apa adanya di samping lapangan itu sudah dibuat untuk mes mereka gitu ya. Semi artinya ya Pak ya? Iya, jadi ada beberapa yang tidak di situ gitu karena memang kuota dari kamar dan segala macam itu tidak semua. Oke. Baik, terima kasih Pak Ibrahim dan juga Pak Amansyah. Di segmen awal ini kita sudah mengetahui terkait tentang kesiapan dan persiapan yang begitu masif. Lantas pemirsa, kalau Anda ingin mengetahui juga terkait bagaimana sih sebenarnya para atlet ini masuk nantinya ke PON, istilah penjaringan yang dilakukan dari setiap cabur ini, kami akan bahas sesaat lagi setelah yang satu ini pemirsa. Ya, pemirsa, pegelaran Pekan Olahraga Nasional ke-21 mengangkat tema Bersatu Kita Juara ini seyogianya akan kita peruntukkan setiap adanya provinsi yang ada di Indonesia, khususnya kita alamatkan kepada Provinsi Sumatera Utara untuk meraih target-target yang diimpikan dari setiap cabur-cabur yang ada. Nah, pemirsa, sebelum masuknya ke PON 2024, ada hal yang ingin kita ketahui terkait proses penseleksian untuk bisa menjadi atlet di PON 2024, khususnya pada cabur squash dan juga cabur petang ini. Bagaimanakah proses seleksi yang dilalui dari setiap atlet-atlet ini? Saya mulai ke Pak Ibrahim kembali. Ya. Seperti apa Pak proses penyeleksian atlet-atlet kita? Ya. Kalau di petang sendiri, proses seleksi itu dimulai pada tahun 2019, yaitu beberapa atlet yang terlibat pada Prapon tahun 2019 itu kita panggil kembali. Ada beberapa yang bersedia, ada beberapa juga yang tidak bersedia. Dan bahkan ada juga yang sudah pindah ke daerah lain gitu. Jadi selain dari hasil Prapon yang tahun 2019, itu kita ada seleksi Porprov kemarin, kan olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 juga. Jadi hasil dari Porprov itu kita jaring, tennis scouting, kita pakai tennis scouting untuk menjaring atlet-atlet yang berbakat gitu.
Kemudian ada juga hasil-hasil kejurnas mahasiswa, hasil kejurnas junior, senior, itu kita lakukan untuk seleksi atlet petang masuk ke Pelatda ini. Oke, kriteria menjadi seorang atlet di petang sendiri, Pak? Ya. Kalau di petang ini agak unik ya. Uniknya apa ini, Uniknya Pak? karena dia butuh konsentrasi dan akurasi. Ya, akurasi ini kan ketepatan. Ya. Jadi orangnya harus supel, dia tidak mudah emosi gitu. Karena kan kalau bermain petang ini filosofinya hampir seperti golf ini. Ya. Ya. Karena kan kalau main petang ini ada masalah, ini pasti tidak akan bisa menang. Ya. Artinya terbawa emosional ini bisa buyar ya Pak ya? Bahkan penelitian di petang itu kalau dia lagi bermain, nadinya di atas 100, ini akan berpengaruh besar dia kalah dalam pertandingan. Itu berarti kalau dia udah memang deg-degan atau memang konsentrasinya tidak lagi, berarti kalau udah memang nadi udah di atas 100 itu yang tidak, karena ini tidak melakukan terlalu fisik gitu. Tidak banyak terlalu melakukan fisik, hanya jalan ke sana dengan lapangan 4 kali 15 meter gitu kan, 4 meter kali 15, panjangnya 15. Ini aja yang dilalui, ke sana kemari, udah gitu. Jadi memang ininya memang harus kriteria pemain tuh harus memang betul-betul penyabar, ya kan, akurasinya cukup baik gitu. Nah itulah salah satu kriteria untuk petang. Menjadi seorang atlet di cabur petang sendiri. Iya. Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Kalau dari Pak Aman, bagaimana ini Pak untuk terkait proses penseleksiannya, dan tidak mungkin kan tiba-tiba langsung bisa atlet kita ini tampil di PON 2024 Pak? Seperti apa? Ya, nah tentunya ada proses pembinaan yang awalnya. Atlet-atlet kita sebelumnya ini sudah berlatih, kemudian sekitar 8 bulan, bahkan ada yang 1 tahun sudah berlatih. Nah, kemudian mereka kita buat seleksi, kita undang, kita buat undangannya, dan itu ke daerah-daerah kabupaten kota. Nah, atlet-atlet kita ini berasal dari beberapa kabupaten kota juga, walaupun mereka di kabupaten kota itu belum ada lapangan squash. Tapi yang berlatih squash itu umumnya dari daerah. Tapi kita tidak cukup untuk melakukan porprov, sehingga di dalam aturan KONI itu apabila di bawah 10 pengcap itu melakukan selekda. Nah, kita kemarin selekda itu ada 8 daerah. 8 daerah, kemudian diikuti oleh sekitar 35 atlet, 15 putra, 15 putri, dan 20 putranya. Nah, kita lakukan seleksi. Nah, jadi yang kita ambil itu 8 terbaik putra dan 8 terbaik putri. Gitu. Kalau di cabur petang tadi diminta adalah akurasi. Kalau di cabur squash, selain dari kecepatan pastinya, apalagi Pak yang dituntut untuk menjadi seorang atletnya? Ya, nah squash ini kan termasuk, ya tadi petang unik juga. Ya, squash juga unik. Unik juga, dua hal yang unik. Unik, ya. Karena kita mematikan lawan itu dengan tidak langsung, ya, melalui media, bantuan pantulan dinding. Jadi seperti biliar itu kan mau masukkan ke lubang yang apa, dia tembak dinding yang mana supaya bisa apa, kalau tidak bisa langsung kan gitu. Nah, squash seperti itu juga. Jadi untuk mendapatkan poin itu harus mematikan bola dengan pantulan dinding. Dan uniknya lagi, lapangan squash itu kan dimiliki oleh 2 atlet yang bertanding di dalam, tidak dibatasi dengan net. Nah, itulah tidak boleh berpasangan Pak, dua-dua? Ada berpasangan, ada ganda, ada tunggal gitu juga. Nah, tapi yang sering kita lihat memang yang tunggalnya saja yang... Nanti di PON 2024 ini kita main di ganda juga? Ada di ganda putra, ganda
campuran. Ganda gitu. campuran. Iya. Persiapan mereka sudah pastinya matang sekali. Sudah matang. Sudah. Baik, Iya. kalau demikian Pak, kita ingin juga mencari informasi, mempertajam informasi terkait tentang kedua hal, yakni cabur petang dan juga squash ini untuk menseriuskan pegelaran PON ke-2024 ini atau PON ke-21 ini. Berbagai cara, berbagai upaya juga dilakukan. Salah satunya yakni melakukan training camp atau tryout hingga ke luar negeri. Ada beberapa negara pilihan yang menjadi tujuan bagi kedua cabur ini untuk melakukan keseriusan bagi atletnya. Saya kembali ke Pak Amansah, mengapa negara-negara yang dituju ini menjadi pilihan untuk dilakukannya tryout? Kalau dari cabur squash ke Malaysia atau ke Thailand nih Pak? Ke Malaysia. Ke Malaysia. Mengapa pilihannya ke negara Malaysia? Ya, karena untuk di Asia Tenggara ini bahkan Asia juga itu untuk squash itu Malaysia masih yang terbaik. Karena juara. Apa karena pelatih kita datangnya dari Malaysia juga Pak dikatakan terbaik? Oh enggak, ya salah satunya mungkin itu juga, dan pelatih itu juga memang mantan atlet di Malaysia juga. Nah kenapa kita pilih Malaysia? Karena beberapa kali SEA Games yang dilakukan itu, baik itu Indonesia tuan rumah, apakah negara-negara lain yang tuan rumah, itu selalu juaranya itu Malaysia. Dan kita ada sejarahnya juga bahwasannya juara dunia squash putri itu berasal dari Malaysia. 8 kali memegang juara dunia berturut-turut dari Malaysia, putri. Nah sekarang untuk putranya Malaysia juga itu sudah masuk ke PSA yang tour, artinya profesional itu sudah ada yang dari Malaysia. Gitu. Jadi itulah alasan kita kenapa memilih Malaysia kita jadikan sebagai atlet dan sebagai tempat untuk tryout ataupun nantinya training camp di Malaysia. Bulan berapa Pak berangkatnya? Kalau untuk tryout kemarin kita sudah ada berangkat. Okay. Untuk atlet-atlet yang tryout bertanding itu ada 3 orang kita kirim ke Negeri Sembilan ada di Malaysia. Ya, tapi tidak mengikuti yang tour profesional itu. Ya, ada di PSA itu ada yang tour, ada yang satellite. Jadi kita yang ikut yang satellite. Nah, alhamdulillah pemain putri kita kemarin masuk ke babak kedua. Ya, setelah itu di babak kedua sudah kalah kelas oleh pemain-pemain yang dari Malaysia dan Hong Kong dan Jepang. Gitu. Ini salah satu upaya dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga para pelatihnya ini untuk melakukan keseriusan yang begitu luar biasa kepada para atlet yang akan berlaga di PON 2024. Begitu ya Pak Amansah. Tahan kembali Pak Amansah, makin menarik dan juga sangat epik pemirsa pembahasan kita. Saya coba kembali menaruh informasi dan juga menggali informasi kepada Pak Ibrahim dari cabur squash tadi. Harus melakukan tryout atau training campnya ini hingga ke negeri tetangga yakni Malaysia. Apakah dari cabur petang sendiri ada negara pilihan dan mengapa demikian Pak Ibrahim? Ya. Di cabur petang itu kita akan planning itu ke Thailand. Ke Thailand. Ya, ke Thailand. Kenapa ke Thailand? Ini kan karena Thailand itu sudah master-masternya di sana, bahkan juara-juara dunia untuk putri, double putri juga dari sana, dan masyarakat di sana pun semuanya rata-rata memang mengenal petang ini. Jadi kalau masyarakat biasa aja itu jadi lawan tangguh nantinya mungkin bagi kami gitu di masyarakatnya. Nanti kami menyesuaikan tinggal bagaimana bahasa, ya kan. Kalau dulu pas kita prapon itu kita tryoutnya ke Malaysia. Ke Malaysia juga. Iya. Tapi kenapa ini kita pilih ke Thailand supaya agak nantinya pengalaman bertanding di Thailand ini menjadi motivasi lah, pengalaman yang sangat berharga nanti untuk ke PON di Aceh nanti 2024 nanti di Aceh di September nanti lah itu. Supaya kenapa kami lakukan ini di bulan 6 ini supaya rentang ke PON nanti pelaksanaan PON itu tidak terlalu jauh sehingga motivasi dan pengalaman itu masih melekat ya? Masih melekat dengan rentang waktu 1 bulan paling 1 bulan setengah lah paling lama nanti itu kami sudah rancang itu gitu supaya itu juga nanti berguna bagi pemain ini.
Apakah semua atlet ini nanti juga melakukan training camp ke sana? Harus atau seperti apa ini, Pak? Ya itu nanti kita tergantung dari kebijakan dari KONI, ya. Kalau memang karena kita ada putri itu ada 6 kategori 2 di Pelada ini, gitu. Kategori 2 itu ada 6 orang. Kemudian di putra itu ada kategori 2 itu ada apa? Ada 2 orang, gitu. Jadi memang target kita itu realistis dari hasil-hasil kejurnas kita setiap tahun, sehingga kita memberikan target 2 emas itu realistis lah menurut saya. Itu pun kalau atlet itu tergantung kesiapan atlet. Kesiapan dan juga keseriusan dari atlet sendiri ya. Kalau seorang pelatih dan juga pihak-pihak terkait ini mendoakan dan juga saling memotivasi, namun yang eksekutor nyatanya adalah para atletnya sendiri ya. Begitu ya Pak Ibrahim. Jadi tadi yang training itu ya harapan kami ya semua atlet bisa terlibat mendapatkan pengalaman di Thailand nanti gitu. Baik, segala upaya tampaknya sudah dilakukan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk berbagai hal mensukseskan program PON 2024 nantinya. Salah satunya yakni melakukan tryout ataupun training camp ke berbagai negara tujuan yang dilakukan oleh cabur squash dan juga cabur petang ini. Terkait hal yang serupa, bagaimana pula untuk target-target yang telah ditentukan, mengingat rival-rival ini sangat kuat, terlebih dari Jawa dan juga Bali bisa dikatakan ya Pak Amansyah. Saya kembali ke Pak Amansyah. Sejauh ini rival terkuat kita dari daerah ataupun provinsi mana dan mengapa itu dikatakan kuat dan apa yang bisa untuk diperbaiki kepada para atlet kita, Pak Amansyah? Ya, di cabang olahraga squash itu rival-rival terberat kita itu yang pertama adalah Jawa Barat. Jawa Barat, ya. Karena mereka sudah pengalaman ya, banyak sudah ya Pak? Pengalaman DKI, kemudian Jawa Tengah dan Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Nah itu, jadi ya tapi kita tetap optimis juga ya untuk mendapatkan harus dan selalu ya Pak optimis ya, tapi juga harus realistis kan gitu. Nah, kita ada 8 nomor yang dipertandingkan ini nanti. Kita kalau untuk nomor yang tunggal putra, tunggal putri, kemudian ada bergu putra, itu memang kita tidak targetnya di situ. Tapi kita berusaha mendapatkan juga di situ. Nah, target kita itu ada di bergu campuran dan ganda campuran. Gitu. Bergu campuran dan ganda campuran. Ya. Melihat sejauh ini Pak, persiapan kita sudah masif dan bisa dikatakan 85% sudah menyentuh angka persentasenya sendiri. Mengingat rival kita ini sangat tinggi juga kekuatannya. Apa yang perlu untuk digali dan juga dikuatkan Pak dari pelatih hingga atletnya? Ya, tentunya selain berlatih, tentunya ada jam terbang untuk bertanding ataupun tryout ke baik itu ke provinsi lain ataupun ke negara-negara lain. Karena butuh pengalaman bertanding untuk mendapatkan suatu penampilan yang terbaik gitu. Karena rata-rata kita kan apalagi di Sumatera Utara khususnya di Medan ini, kalau atlet-atlet squash itu kan masih sedikit, sehingga tidak ada turnamen, tidak ada kejuaraan-kejuaraan ataupun pertandingan-pertandingan yang digelar di Sumatera Utara. Jadi kita harus lebih banyak untuk bertanding ke luar provinsi, baik itu di Jakarta ataupun di Jawa Barat yang selalu menggelar pertandingan-pertandingan. Bahkan di luar negeri juga. Gitu. Baik, dan pemirsa, lantas bagaimana pula terkait rival yang begitu kuat dari cabur petang, mengingat target kita adalah 2 emas nantinya. Siapakah rival terberat dari cabur petang Provinsi Sumatera Utara? Sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan untuk Anda. Ya, pemirsa, menargetkan 2 emas pada pegelaran PON 2024 nantinya sudah diutarakan dari kedua pelatih yang sangat profesional dan hebat ini. Namun, kita harus ketahui siapakah rival terberat dari cabur petang ini untuk kita ketahui secara seksama agar penampilan-penampilan dari atlet kita ini menampilkan yang bersifat kontributif dan impactful pada PON 2024 ini. Saya kembali ke Pak Ibrahim. Tadi dari Pak Amansyah sudah menceritakan rival-rival terberatnya dari Pulau Jawa. Kalau dari cabur petang sendiri, Pak? Ya, kalau dari cabur petang sendiri,
rival yang paling berat itu sebenarnya karena sudah akumulasi daripada babak kualifikasi prapon. Jadi semua yang lolos PON itu kan sekarang sudah tahu kita. Jadi lawan ini sekarang kita sudah tahu. Oh ini lawan nanti di nomor ini yang lolos di sini kan 8 provinsi. Inilah atlet-atletnya gitu. Tapi secara hasil-hasil prestasi 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir itu rival paling berat itu nanti akan dari tuan rumah sendiri di Aceh. Nah, itu karena kemarin di Prapon 2019 mereka itu juara umum 3 emas. Kemudian diikuti dengan Jawa Timur itu di urutan kedua. Jawa Timur juga ini sekarang udah lagi meningkat prestasi mereka. Mereka itu 3 emas juga. Baru diikuti pada saat itu di Prapon itu kita di urutan ketiga, 2 emas, 1 perak dan 3 perunggu. Nah, itu. Jadi lawan terberat nantinya ya memang dari semua provinsi kan sudah terpilih nih. Kesiapan masing-masing ini masing-masing sudah melakukan yang terbaik di daerahnya masing-masing. Tapi secara khusus memang di nomor-nomor tertentu itu ya Jawa Timur karena dia muda-muda. Membibitan atletnya jalan mulai dari SD, SMP. Waduh. Kemudian tuan rumah sendiri Aceh. Prestasi Aceh pada 3 tahun terakhir juga kalau dibilang ya itulah yang paling lawan terberat. Walaupun DKI juga bisa dikatakan bagian rival tersebut ya? Iya, DKI ya, kemudian ada Jambi. Nah, inilah 4 rival paling terberat ini yang anak-anak kalau menghadapinya agak grogi. Gitu, terkait nama dan prestasi mereka. Itu. Perlu juga dimotivasi Pak terkait tentang mental mereka bahwa dengan optimis dan juga setelah berlatih ini juga bisa menampilkan yang terbaik nantinya ya. Pak, kalau kita berbicara lebih jauh ini tidak fair kalau kita tidak menggali terkait kelemahan dan juga kekuatan dari Provinsi Sumatera Utara ini dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain dalam hal atlet-atletnya ini. Saya kembali ke Pak Ibrahim ini. Seperti apa kelemahan dan juga kekuatan dari Provinsi Sumatera Utara ini Pak? Apa yang perlu untuk diperbaiki kembali? Kelemahan kita tadi saya sudah sampaikan mungkin jam terbang ya berarti terkait dengan mental bertanding mereka karena kita minim mengikuti suatu kejuaraan sementara di Jawa itu terus menerus setiap bulan ada kejuaraan. Jadi transportasi kita juga terbatas, kejauhan akses kita ke Jawa juga terbatas, hanya kejuaraan-kejuaraan tertentu yang bisa kita ikuti gitu. Itu pun bantuan yang diberikan oleh KONI Sumatera Utara. Itu cukup alhamdulillah sekali bantuan itu gitu. Karena kita ditargetkan 2 tryout di nasional dan 2 di internasional gitu. Kemudian kekuatannya kelemahan yang lainnya itu selain mental bertanding tadi kelemahannya memang sampai saat ini kami terus lakukan hal terbaik di program latihan karena kan ini tadi membutuhkan kesabaran, tidak boleh mudah emosi. Sementara kita kan orangnya keras. Karakter orang Batak, kemudian ada beberapa atlet ini orang Karo dan segala macam ini juga menjadi kelemahan karena mereka ini agak keras wataknya, terpancing emosi ya ini. Apalagi masih muda ya Pak ya? Apalagi masih muda. Ini yang menjadi satu kelemahan juga. Kalau kekuatan kita ya karena semua provinsi ini merata. Karena petang ini unik saya bilang tadi belum ada pernah yang di nomor-nomor tertentu itu 2 tahun berturut-turut di kejurnas berbeda itu di juaranya itu sama. Jadi selalu setiap berubah, ada kejuaraan selalu juaranya berubah. Nah, inilah yang mungkin jadi kita manfaatkan nanti sebagai kekuatan bagaimana kesiapan atlet ini supaya tidak terlalu ikuti turnamen pun juara-juara dulu nanti tiba turnamen yang multi event ini PON ini kita malah turun gitu. Itulah yang akan kita siapkan nanti. Harus tetap dikawal nih performa para atlet kita ya Pak. Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Saya menggali informasi lebih dari cabur squash ini. Pak Aman, apa yang menjadi kekuatan dan juga kelemahan dari Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini para atletnya untuk bisa berjuang lebih lagi Pak di PON 2024 mengingat provinsi-provinsi pasti menampilkan prestasi yang terbaik nantinya. Ya, tentunya
kita kalau sisi kelemahannya dulu kita bahas ya kan. Ya sama yang disampaikan Pak Ibrahim tadi, tentunya pengalaman bertanding, mental bertanding, kemudian kejuaraan-kejuaraan itu memang sangat minim. Itulah menjadi suatu kelemahan kita. Ya, di samping itu juga kelemahan yang paling utama lagi adalah sarana kita untuk berlatih, tentunya lapangan. Ya, kita memiliki hanya satu lapangan. Tentu kita berlatih itu tidak full. Lapangan itu milik dari pemerintah kita atau masih tidak. nyewa? Lapangan alhamdulillah kita tidak sewa lagi. Oke, alhamdulillah. Karena di Perumahan Cemara Hijau salah satu pembina squash itu adalah Pak Rahmat Shah juga, sehingga kita diberikan kebebasan untuk berlatih di sana. Tapi itu hanya satu lapangan. Nah, dengan jumlah atlet kita yang selain ada pelatda, kita juga membina juga yang lainnya. Nah, tentunya kita harus berbagi waktu. Ya, sesi latihan itu bergantian sehingga tidak efektif untuk latihan dengan satu lapangan. Nah, disitulah sisi kelemahan kita. Nah, memang dari sisi pengalaman juga itu sangat menjadi suatu kelemahan kita itu untuk atlet-atlet kita. Nah, disitulah kita nanti akan memperbaikinya, meningkatkannya dengan ada evaluasi kembali berarti ya Pak ya? Ya, kita evaluasi, kemudian ya kita lebih apalagi lah memperbanyak jam terbang mereka dengan tryout ataupun training camp ke tempat lain. Nah, untuk kekuatan kita, saya rasa kekuatan kita tidak boleh main-main juga. Ya. Nah, dari sisi fisik kita itu sudah sangat kuat karena dari hasil tes fisik itu atlet-atlet kita ini rata-rata di atas semua. Ada yang kategorinya baik, ada yang tidak ada yang di bawah yang sedang itu tidak ada lagi gitu. Itu dari satu sisi kita sudah menang di fisik berarti ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian dari semangat atlet-atlet kita ini untuk bertanding di PON itu sangat semangat sekali. Amin. Kekompakan, bersatu. Jadi semangat dengan kekompakan ini sehingga menjadi satu gitu. Itulah yang menjadi modal kekuatan kita. Makanya kita setiap kita ingat motonya itu kan bersatu kita juara. Kan gitu ya, bersatu kita juara. Makanya kita dengan semangat, dengan kekompakan, dengan sehingga bersatu untuk mencapai juara. Apalagi kalau bonusnya ditambah pemerintah nanti ya. Iya, tentunya. Ya, baik, sebelum kita berbicara lebih jauh terkait bonus ini Pak, alangkah baiknya kita mengetahui juga apakah ada istilah degradasi ataupun promosi yang diterapkan bagi para atlet yang serius dan tidak serius untuk di pegelaran PON ini Pak? Ya, kalau di cabang olahraga squash itu untuk degradasi dan promosi itu di kategori putri itu tidak ada lagi karena memang kategori putri ini kan minim atletnya. Jadi kita menurunkan 2 atlet putri. Nah, mungkin kalau untuk di putra kita yang masuk pelatda ini ada 7, tapi untuk yang bertanding di PON ini nanti 6. Tentunya dari 7 ini kita akan mencari yang terbaik, nanti mungkin 1 ya ada yang terdegradasi. Tetap ada juga yang artinya untuk mengacu dan juga memicu semangat keseriusan mereka untuk berlatih ya Pak. Betul. Saya kembali ke Pak Ibrahim, ada istilah degradasi atau promosi yang diterapkan bagi atlet Pak? Ya, kalau kita di petang itu di promosi kita mungkin tidak ada ya, tetapi untuk degradasinya ini karena kan kita ini belum SK yang sudah final kan gitu. Karena kata KONI di KONI itu katanya di bulan 6 tuh akan ada lagi SK gitu di bulan 6. Tetapi demi kesiapan program ini kan promosi dan degradasi ini selalu kita sampaikan kepada atlet ya. Karena kalau tidak kita sampaikan seperti itu, kalau nantinya kita hanya bilang ini udah semua, ini akan bisa jadi strategi dari atlet ini sendiri juga, ya kan.
bisa aja dia main-main, tidak ada keseriusan. Kehilangan serius ya? Toh aku namaku sudah ada gitu. Tapi promosi dan degradasi ini memang selalu kami lakukan, ya. Perlu atau tidak dilakukan tuh Pak? Ini sangat perlu. Sangat perlu pasti. Apalagi kami ini kan kuotanya memang 10 putra, 10 putri gitu. Tetapi kalau seandainya nomor itu memang kita tidak anggap tidak bisa bersaing di situ, ya bisa aja kita apakan gitu. Nomor itu kita tidak ikut sertakan gitu. Jadi sehingga jangan atlet ini menjadi suatu nanti strategi dia, bahwasanya aku sudah ada nama, keseriusan dalam latihan juga acuh artinya ya Pak ya? Diabaikan. Oke, atau diabaikan. Baik, untuk menambah juga semangat bagi atlet ataupun adik-adik kita yang tengah menonton, yang akan bertanding nantinya, terkait bonus ini Pak, yang diharapkan kepada pemerintah ini apa untuk bisa mensukseskan pegelaran PON 2024, mengingat Sumatera Utara ini menjadi tuan rumah, agar tidak memalukan lah artinya. Saya mulai dari Pak Ahmad. Ya, tentunya kita berharap kepada pemerintah Sumatera Utara terkait dengan prestasi atlet itu ya. Nah, tentunya atlet-atlet yang berprestasi ataupun yang mendapat medali nanti di PON ini harapannya pasti ada, kan gitu. Tentu tidak terlepas dari bonus yang akan diberikan oleh pemerintah daerah Sumatera Utara. Nah, terkait dengan besarannya ini ya, kalau bisa ya lebih besar lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dan juga diperhatikan kepada pelatihnya ya pelatihnya, Pak ya? Pelatihnya juga harus diperhatikan. Itu yang paling harapannya. Dari Pak Ibrahim, singkat dan padat terkait harapannya. Ya, harapannya ya Provinsi Sumatera Utara terus mendukung Pelatda, ya, khususnya di cabur olahraga petang ini, karena harapannya kita ini tuan rumah nantinya akan sukses dalam penyelenggaraan, tentunya sukses juga nanti dalam prestasi gitu. Jadi harapannya kalau masalah bonus ya itu tinggal bagaimana pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan kebijakan yang memang artinya menghargai profesi, karena ini adalah profesi pelatih, profesi atlet, sebagaimana sudah dilakukan daerah-daerah lain, ya kita berharap juga bonus itu ada. Gitu. Karena juga tanggung jawab dari pelatih ini besar untuk bisa mengharumkan nama Provinsi Sumatera Utara ya, Pak Ibrahim dan Pak Ahmad. Pak Ibrahim, tanpa terasa sudah 1 jam kita menemani pemirsa yang ada di rumah. Ini saatnya kita untuk rehat maupun kita akhiri untuk perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Amansyah selaku Kepala Pelatih Squash Sumut, dan juga begitu Pak Ibrahim Sembiring, Kepala Pelatih Petangkis Sumut. Semoga apa yang menjadi informasi kita ini menjadi acuan bagi adik-adik yang sedang menyaksikan agar menampilkan penampilan yang terbaik pada pegelaran PON ke-21 di tanggal 8 hingga 20 September 2024 nantinya. Pak, kita pamit, dan juga tentukan pemirsa Anda selalu menyaksikan Dialog Olahraga setiap Jumat yang hadir pada pukul 15.00. Saya Muhammad Rastion, pamit undur diri dari Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.